Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe layarmu. Pada kesempatan ini satu kabar baik kami sampaikan, kami share untuk Bapak Ibu ASN, PNS maupun P3K. Bahwasanya kita dapatkan informasi terkait kenaikan gaji yang akan diterapkan tahun depan melalui single salary. Dan menurut informasi yang kita dapatkan, bahwa hal ini kedepannya akan diumumkan di bulan Agustus ini oleh Presiden. Nah, mengenai besaran nominal dan seperti apa penerapan sistem single salary ini, ya dimuat salah satu media nasional ayobandung.com. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silakan ikutin terus informasinya. Lengkong ayobandung.com. Kabar mengenai kenaikan gaji PNS pegawai negeri sipil pada tahun 2025 telah mengundang perhatian luas di kalangan ASN. Banyak yang bertanya-tanya apakah informasi kenaikan gaji PNS tersebut benar adanya. Terus pertanyaan lain adalah bagaimana skema kenaikan gaji pokok ASN akan diterapkan. Karena memang Bapak Ibu mengenai skema kenaikan gaji pokok yang akan direncanakan ini ke depannya berbeda dengan bahkan ini hal yang baru diterapkan. Karena itu ikutin terus seperti apa penerapan single salary. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini muncul setelah kabar mengenai rencana kenaikan gaji PNS 2025 mulai tersebar di media. Terkait skema single salary, pembahasan mengenai penerapan gaji tunggal ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu dan sering terdengar di kalangan aparatur sipil negara. Keputusan final terkait kenaikan gaji PNS ini masih menunggu penetapan dari Presiden Joko Widodo. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai kemungkinan kenaikan gaji PNS pada tahun 2025. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, di sini akan diberikan kita kejelasan apakah kemungkinan kenaikan gaji PNS pada tahun 2025 mendatang itu benar atau bagaimana. Ikutin terus informasinya. Skema kenaikan gaji PNS 2025 akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus mendatang. Jadi pada saat itu nanti Bapak Ibu, di situ kita mendengarkan kepastian akan kenaikan gaji ini ke depannya. Isu kenaikan gaji ini akan menjadi bagian dari nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Rencana kenaikan gaji ini akan diterapkan dengan sistem gaji tunggal yang mencakup satu jenis penghasilan. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu sekalian masih belum terlalu paham dengan sistem single salary ini. Di sini diberikan penjelasan ke kita apa itu sebenarnya sistem single salary. Gaji ini terdiri dari unsur jabatan dan tunjangan kinerja serta akan didasarkan pada sistem grading atau pemeringkatan nilai. Jadi Bapak Ibu, penggajian pegawai ke depan ini akan dihitung menurut kelas jabatannya dan juga tunjangan kinerja yang selama ini diterima. Selain itu juga di sini ada sistem pemeringkatan ya. Setiap jabatan itu nantinya akan diperingkat. Kalau selama ini yang kita ketahui bahwa pemeringkatan ini berdasarkan pendidikan saja, misalnya SMA, D3, S1 dan S2 ada peringkatnya. Dan melalui sistem single salary ini nanti bukan hanya berdasarkan berpatokan pada tingkat pendidikan grading itu, juga termasuk misalnya beban kerjanya dan risiko pekerjaan pada jabatan yang ia duduki. Sehingga ada kemungkinan penerimaan pegawai dalam jabatan yang sama akan menerima jumlah yang berbeda-beda. Sistem grading ini memperhitungkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan yang dihadapi oleh PNS. Jadi begitu Bapak Ibu, bukan hanya satu faktor yang dihitung untuk memberikan besaran gaji kepada setiap PNS nantinya, bukan hanya dilihat dari sisi beban kerja atau tingkat jabatannya, juga diperhitungkan tanggung jawabnya dan risiko pekerjaan. Jadi banyak faktor sehingga pegawai itu menerima lebih besar misalnya dengan pegawai lain. Setiap grade akan memiliki beberapa tahapan dengan nilai rupiah yang berbeda-beda.
sehingga memungkinkan adanya variasi gaji meskipun PNS tersebut berada dalam jabatan yang sama. Adanya sistem grading ini berarti bahwa PNS dengan jabatan yang sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda, tergantung pada beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan masing-masing. Ini diharapkan dapat menciptakan sistem penggajian yang lebih adil dan profesional. Jadi melalui penggajian ini nanti ke depannya, tentu di sini ada azas keadilannya Bapak Ibu. Karena benar-benar dihitung beban kerja dan resiko dan sejauh mana tanggung jawab pegawai yang bersangkutan. Mengenai besaran kenaikan gaji PNS 2025, informasi resmi akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024. Hingga saat ini, rincian mengenai besaran kenaikan tersebut masih belum diumumkan secara resmi. Namun, berdasarkan skema kenaikan gaji yang telah dibahas, penyesuaian gaji akan bersifat historis. Sebagai referensi, pada tahun 2024, pemerintah telah menaikkan gaji PNS sebesar 8% dengan tunjangan kinerja meningkat 100% serta adanya gaji ke-13. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas PP nomor 7 tahun 1977 mengenai peraturan gaji pegawai negeri sipil. Besaran gaji pokok PNS ditentukan oleh level golongan. Jika ditambahkan dengan penilaian kinerja, beban kerja, dan risiko pekerjaan, maka total gaji akan lebih tinggi dari gaji pokok. Jadi intinya Bapak Ibu, apabila sistem penggajian single salary ini, gaji yang akan diterima pegawai itu lebih besar dari sebelumnya, ya. Meskipun dokumen tersebut belum mencantumkan besaran kenaikannya, arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 difokuskan pada 4 tujuan utama. Pertama, efektivitas dan efisiensi birokrasi. Yang kedua, peningkatan kualitas belanja pegawai dengan menjaga konsumsi aparatur negara. Ketiga, adanya reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS. Dan keempat, implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk menciptakan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Berikut adalah rincian gaji PNS berdasarkan golongan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 yang diterima per 1 Agustus mendatang. Jadi ini hanya merupakan informasi Bapak Ibu yang mana di sini gaji dibayarkan menurut golongan dan juga masa kerjanya. Ya, misalnya golongan 1 mulai dari golongan 1A, 1B, 1C, 1D, dan seterusnya. Ya, misalnya kita ambil contoh misalnya golongan 1D. Golongan 1D menerima di kisaran Rp1.999.900 sampai dengan Rp2.901.400. Dan begitu seterusnya sampai dengan golongan 2, ya, golongan 2A, B, C, dan D. Dan di sini menurut informasi ya seperti terlihat di layar Bapak Ibu bahwa gaji itu antara golongan 1 dan golongan 2 itu selisihnya tidak terlalu jauh. Ya, golongan 3 misalnya, golongan 3A akan menerima sebesar Rp2.785.700 dan paling besarnya adalah Rp4.575.200. Berikut golongan 3B, 3C, dan 3D. Sementara untuk golongan 4, ya, mulai golongan 4A akan menerima di kisaran Rp3.287.800 hingga Rp5.399.900. Dan yang paling terakhir adalah golongan 4D sebesar mulai dari Rp3.723.000 hingga menerima Rp6.114.500. Demikian saja informasi yang dapat kami share untuk Bapak Ibu PNS di seluruh Nusantara. Semoga menjadi bahan dan sampai ketemu kembali. Salam.